Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Abdul Somad dengan tema Hidup Ini Singkat. Sebelumnya marilah kita berselawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Ini singkat. Saat lahirnya diazankan, saat matinya disolatkan. Jarak antara azan dan solat 5 menit, 10 menit, amat sangat pendek. Begitulah kehidupan. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang merantau. Khotib datang merantau dari pulau Sumatera, hanya singgah sejenak dari hari Kamis sampai hari Ahad. Selama 3 malam ini sajalah masa merantau. Singgah, lalu setelah itu kembali ke tempat aslinya. Maka orang yang kembali ke tempat asli itu kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama di perantauan ini ada suka dukanya. Di perantauan dunia ini macam-macam datang. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Takut, cemas, ngeri, galau, khawatir. Wal ju', lapar. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, miskin, susah, bangkrut, melarat. Wa naqsim minal amwal wal anfus, mati, meninggal. Was samarat, kekurangan buah-buahan, kering, paceklik, tidak hujan. Wabashiris sabirin, berikan berita bahagia bagi orang-orang yang sabar. Siapa itu orang yang sabar? Alladzina idza asabatkum musibah, ketika musibah itu datang kepada mereka, mulut mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya semua ini datang dari Allah dan akan kembali menghadap Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna, kepada Engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna, kepada Engkau kami berserah diri. Wa ilaikal masir, kepada Engkau kami semua akan kembali. Kalau bercerita tentang kesulitan, kesusahan punya anak, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau dikatakan kesulitan, kesusahan menghadapi jamaah, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Kalau dikatakan kesulitan menghadapi istri dan anak, tidak ada yang lebih susah daripada Nabi Nuh alaihissalam. Anak kandungnya dia panggil, ya bunayyar kab ma'ana, wahai anakku, marilah naik ke atas perahu ayah. Apa jawab Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku bisa selamat, tidak perlu naik perahu ayah, cukup naik bukit aku akan selamat. Ternyata bukit itu pun tenggelam. Apa kata Nabi Nuh? Ya Rabbi, wahai Tuhan, ya Allah, inna bni min ahli, anakku itu adalah keluargaku. Apa kata Allah? Innahu laysa min ahli, dia bukan anakmu. Innahu amalun ghairu salih, karena amalnya tidak baik. Kalau kesulitan, kesusahan menghadapi beban dakwah, adakah kesulitan yang lebih susah daripada dakwah Nabi Muhammad SAW? Tidak ada yang menyambutnya dengan tala'al badru alaina. Mereka melemparnya dengan batu, tulang, dan kayu. Berdarah pelipisnya, patah giginya, berdarah terompah kayunya, berdarah sendalnya, luka kakinya. Saat sahabat meminta, engkau punya doa mustajab, doamu makbul, berdoalah ya Rasulullah supaya diratakan kampung mereka semuanya mati mereka. Apa kata Nabi? Lam ub'ats la'an, aku diutus bukan untuk menebarkan laknat, caci maki, sumpah serapah. Allahumma hdi qaumi, berikan hidayah kepada kaumku, fahinnahum la ya'lamun, mereka berbuat jahat, berbuat salah karena tak tahu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utus engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan menjadi rahmat, kasih sayang bagi semesta alam. Kalau memang kita sayang kepada saudara kita, maka bawalah dakwah Islam, dakwah yang menenangkan, dakwah yang menenteramkan, dakwah yang mensucikan, dakwah yang membersihkan, dakwah yang mengajak orang dari menyembah pokok kayu, menyembah batu, menyembah hantu kepada menyembah Allah. Mampu mulutnya, lisannya berkata la ilaha illallah. Tidak ada satupun yang disembah, diagungkan, dimuliakan, dipuja dan dipuji kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia yang gila dengan pujian, dia akan berkata alhamdulillahi rabbil alamin, pujian hanya milik Allah. Orang yang rindu dengan kasih sayang, lahir tidak berayah, ibu tidak memperdulikannya, dibuang, tidak ada kasih sayang lebih hebat. Ar-Rahmanir Rahim, dia maha kasih, dia maha sayang. Orang yang merasa bahwa dia tidak punya kekuasaan, tidak raja, bukan bangsawan, maka siapa lagi yang paling hebat kalau bukan dia? Malik Yaumiddin, dialah raja di atas segala raja. Lalu kemana kita meminta? Kalau manusia tak lagi mau mendengar keluh kesah kita, kalau semua kawan berubah menjadi lawan, satu makhluk tak ada satupun yang mau menolong. Tidak ada setengah makhluk pun di bumi yang bisa menolong. Saat itu kita hanya berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
jalan ini lurus, tapi kadang kita melewatinya bengkok. Ihdinas siratal mustaqim, berikan kami jalan yang lurus. Siapa yang pernah menerima jalan itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yang pernah kau berikan kepada mereka, minan nabiyyin, nabi-nabi, wasiddiqin, orang yang benar, wasyuhada, orang yang mati syahid, wassalihin, orang yang soleh. Tapi bukan jalan yang pernah dilewati oleh mereka. Siapa mereka? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang kau murkai, bukan pula jalan orang yang sesat. Setelah itu kita semua merendahkan diri, berkata amin, kabulkanlah ya Allah. Dibaca subuh 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali, ditambah lagi qabliyah dan ba'diyah, ditambah lagi dengan duha, ditambah tahajud, ditambah dengan witir, ditambah sholat sunat taubat, ditambah sholat sunat hajat. Untuk apa itu? Menguatkan hati kita kepada Allah. Hati bukan punya kita, hati dalam badan kita, hati kita bawa sejak dari rahim ibu kita, tapi hati bukan punya kita. Maka kita minta kepada Dia, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Yusbihu mu'minan, ada orang-orang yang waktu subuhnya, waktu paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya sudah kafir. Hari belum berubah, tapi hatinya sudah berubah. Kita minta jangan ada perubahan, karena yang menguasai hati hanya Allah. Itulah mengapa kita perlu berjamaah. Di saat hati susah, ada orang yang memberikan nasihat, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Sahabat bukan hanya sekedar memberikan kain, bukan memberikan peci, memberikan kain, memberikan sajadah, tapi kawan yang meringankan beban. Kalau bisa memberikan harta, pertolongan, bantuan. Kalau tidak, tabassumika fi wajhi akhika shadaqah, senyummu ke wajah saudaramu, itu juga adalah bagian daripada sedekah. Al istiqamah, satu istiqamah khairum min alfi karamah, lebih baik daripada 1000 karamah. Orang-orang yang istiqamah dalam iman dan Islam, istiqamah salat berjamaah di masjid, istiqamah dalam amar ma'ruf nahi mungkar, istiqamah dalam dakwah, itulah yang tak bisa dilakukan setan. Setan bisa berjalan di atas air, setan bisa terbang di atas awan. Idza ra'aitar rajul, kalau kau lihat ada orang yatiru fil hawa, terbang di atas awan, yamshi 'alal ma, berjalan di atas air, la tartar, jangan tertipu, karena setan bisa melakukan itu. Tapi setan tidak bisa istiqamah. Melihat Nabi Adam alaihissalam, malaikat bersimpuh kepadanya, setan emosi, setan marah, setan mengamuk. Maka sesungguhnya kalau ada marah, ada emosi, ada dendam, ada sakit hati, ada darah setan sedang mengalir. Asyaitanu yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Fadayyihu, persempit alirannya dengan memperbanyak puasa. Orang yang puasa, kalau dia marah, dia ingat kepada Allah. Orang yang puasa, terlintas di hatinya ingin buat maksiat, dia cepat ingat kepada Allah. Hatinya senantiasa berzikir. Bisa sanggup puasa wajib di Ramadan, wajib namanya, tapi paling tidak puasa Senin Kamis. Sedikit-dikitnya puasa Ayyamul Bait 3 hari, 13, 14, 15. Puasa Senin Kamis, badan sehat, kolesterol, darah tinggi, semuanya berawal dari makanan. Jantung koroner, lemak, semuanya berawal dari makanan. Sumu tasihu, berpuasalah, maka badan kamu akan sehat. Semua ibadah yang diajarkan dalam Islam menyeimbangkan antara kesehatan zahir dengan kesehatan mental. Orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, dia akan senantiasa merasakan pengawasan Allah, dekat dengan Allah. Pada saat dia senang, dia tidak sombong, karena kesenangannya datang dari Allah. Pada saat dia susah, dia tidak putus asa, karena ada tempat berharapnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.